Dengan tema menjadikan DPC Peradi Bandar Lampung sebagai wadah bernaung advokat yang profesional, bermartabat, berintegritas sebagai penegak hukum, Soejarwo optimis maju dalam perhelatan Peradi Kota Bandar Lampung. Soejarwo mengatakan bahwa pihaknya percaya mengedepankan integritas untuk bersedia menjadi calon ketua DPC Peradi Bandar Lampung. Soejarwo yang akrab disapa Pak D mengungkapkan jika dalam pencalonan dirinya akan mengadopsi adat Lampung Anjau Silau pada seniornya. Selain itu, ia berharap organisasi ini bersih dari afiliasi ormas atau parpol, sehingga dapat menjadikan Peradi semakin solid dan bermartabat. Diketahui sekitar 300-an orang mewakili 38 kantor hukum se-Bandar Lampung menyaksikan deklarasi Soejarwo di balkon Worcester Cafe, Kota Bandar Lampung pada Senin 16 Mei 2022. Dalam konteks saya berkeinginan untuk maju dalam kontestasi pemilihan Ketua Peradi DPC Bandar Lampung didorong oleh keinginan yang luhur lah. Akhirnya saya awali dengan niat yang baik, dengan tujuan baik, saya lakukan dengan cara yang benar. Sehingga pada saat sebelum saya bersedia dicalonkan ataupun mencalonkan diri dalam kontestasi tersebut, terlebih dahulu sebagai warga masyarakat Lampung, saya menemui senior-senior terlebih dahulu. Anjau Silau lah kalau istilah Lampung. Saya kunjungan mungkin sekitar 30 kantor hukum lah, baik itu yang senior maupun yang junior, baik itu yang sudah punya nama maupun organisasi bantuan hukum maupun LBH-LBH yang ada di Bandar Lampung khususnya. Saya minta masukan-masukan ke depan nanti apa sih yang diinginkan dan dibutuhkan, khususnya yang dibutuhkan untuk ke depan nanti, sehingga seorang advokat itu bisa menjaga marwahnya sebagai advokat dan sebagai penegak hukum yang bukan aparat sipil negara. Kenapa? Karena di antara APH yang lain hanya advokatlah yang bukan ASN ataupun aparat sipil negara. Kita pahamin itu sehingga kalau toh ke depan nanti akan ada peralihan ketua DPC, saya berharap ke depan nanti supaya tidak terdistorsi atau tidak terafiliasi ataupun apa yang disebutkan dengan itu. Selama ini kantor DPC itu selalu identik siapa yang jadi ketua, disitulah kantor DPC. Saya berharap ke depan nanti, kalau toh saya sekarang ini faktanya saya punya kantor hukum, saya ingin memisahkan antara kantor hukum saya dengan kantor DPC itu yang pertama, sehingga tidak terdistorsi kepentingan-kepentingan itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya ke depan nanti untuk meningkatkan mutu SDM seorang advokat itu perlu ada pendidikan yang berkelanjutan. Perlu adanya spesialisasi, bukan hanya masalah perdata dan pidana, tetapi ke depan nanti tantangan kita ada hukum kepailitan, ada namanya arbitrase, ada namanya hukum pajak, ada namanya kurator. Mari kaula-kaula muda itu kita jawablah itu. Tentunya untuk mencapai hal itu kita harus melalui pendidikan, kita mencoba untuk berkolaborasi atau mengundang rekan-rekan yang lebih senior dan berpengalaman di bidang praktek itu untuk mentransfer keilmuannya. Begitu juga dengan advokat asing yang sekarang berpraktek yang berada di Indonesia. Kami berharap untuk bisa mentransfer ilmunya kepada advokat muda. Itu yang tidak kalah pentingnya. Dan yang ketiga, sebelum ada Kemendikti itu membuat suatu aturan yang baku, sehingga seorang sarjana hukum tidak hanya melalui PKPA, ujian profesi advokat, baru bisa berpraktek sebagai pengacara. Kalau itu nanti dilakukan ke depan nanti seorang sarjana hukum harus melalui pendidikan terlebih dahulu. Baru nanti ada gelar namanya ADB, advokat. Itu setidak-tidaknya ada 24 SKS yang harus dilalui. Berat memang, seperti kayak notaris S1 harus dia MKM, baru dia bisa menjadi notaris. Nah, dalam konteks saya ikut kompetisi ke depan nanti, salah satunya tugas yang paling agak cukup lumayan yang harus kita satukan, bagaimana menyatukan
identitas advokat-advokat yang dulunya Peradi sekarang tersebar, udah sekian puluh organisasi advokat yang ada di Lampung bisa menyadari bahwa kita ini sama-sama advokat yang sudah disumpah, dilantik oleh organisasinya masing-masing. Tentunya kita berharap ini bisa berhimpun untuk menjaga marwah integritas seorang advokat. Dan tidak kalah pentingnya kita harus bersinergi dengan aparat penegak hukum yang lain. Karena kalau tidak ada sinergitas itu, kita akan menjadi hampa, semuanya egonya masing-masing. Semuanya akan bertindak sebagai ini loh saya advokat, ini loh saya sebagai penyidik, sehingga penyidik bisa mengatakan ini sudah prosedur, ini sudah normatif, tapi seorang advokat bagaimana memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat yang berkebutuhan hukum. Dari Bandar Lampung, Agung Kuryawan, FS TV melaporkan.